Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang membuka hati hamba-hambanya dengan cahaya petunjuk dan menghidupkan jiwa dengan nasihat para kekasihnya. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini mari kita menenangkan hati, menghentikan sejenak hiruk-pikuk dunia, dan mendengarkan nasihat-nasihat ruhani dari kitab Futuhul Ghaib karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah. Video ini akan membacakan terjemahan Risalah 36-45 yang berisi peringatan tentang dunia dan akhirat, bahaya hawa nafsu dan dengki, pentingnya tauhid, keikhlasan, kesabaran, serta jalan untuk kembali mendekat kepada Allah. Semoga setiap kata yang kita dengar menjadi cermin untuk diri kita, bukan untuk menghakimi orang lain, melainkan untuk memperbaiki hati dan amal kita sendiri. Mari kita mulai dengan penuh adab, niat yang lurus, dan harapan akan rahmat Allah. Risalah 36. Jadikan akhirat sebagai modal, dunia sebagai keuntungan. Jadikanlah kehidupan setelah mati, akhirat, sebagai modal utama hidupmu, dan kehidupan dunia sebagai keuntungannya. Gunakan waktumu terlebih dahulu untuk mempersiapkan akhirat. Jika masih ada sisa waktu dan tenaga, barulah gunakan untuk urusan dunia. Jangan sampai kamu membalik keadaannya, menjadikan dunia sebagai modal utama, sementara akhirat hanya dikerjakan jika ada waktu luang. Seolah-olah kamu beribadah sekadar menggugurkan kewajiban, seperti salat tanpa kekhusyukan, tanpa ruku dan sujud yang benar, tanpa ketenangan. Atau ketika lelah, kamu tinggalkan semua kewajiban, hidup seperti jasad mati di malam hari, namun di siang hari menuruti hawa nafsu kebinatangan dan bisikan setan. Jangan pula kamu menjual akhirat demi dunia, lalu menjadi hamba hawa nafsumu sendiri. Padahal kamu diperintahkan untuk mengendalikan hawa nafsu dan mengarahkan dirimu ke jalan yang lurus. Namun kamu justru membiarkan hawa nafsu dan setan menguasai dirimu, sehingga kamu rugi di dunia dan di akhirat, dan kelak akan diazab di neraka. Pada hari perhitungan nanti, kamu akan menjadi orang yang paling miskin dan paling merugi. Semua yang kamu kumpulkan untuk dunia akan lenyap, dan kamu benar-benar termasuk orang yang rugi. Sebaliknya, jika kamu menjadikan akhirat sebagai tujuan utama dan modal hidupmu, maka kamu akan beruntung di dunia dan di akhirat. Apapun yang telah Allah tetapkan untukmu di dunia pasti akan datang kepadamu. Kamu akan selamat dan dimuliakan. Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya Allah akan menjaga urusan duniamu jika niatmu tertuju kepada akhirat. Tetapi Allah tidak akan menjaga akhiratmu jika niatmu hanya tertuju kepada dunia. Niat yang benar adalah ketaatan kepada Allah, karena niat adalah ruh ibadah. Jika kamu taat kepada Allah dan mengharap akhirat, maka kamu termasuk orang-orang yang dipilihnya, orang-orang yang taat dan mencintai Allah. Kamu akan mendapatkan akhirat, surga dan kedekatan dengan Allah. Saat itu dunia justru akan melayanimu. Segala rezeki yang telah ditentukan untukmu pasti sampai kepadamu, karena semua berada di bawah kekuasaan Allah yang maha menguasai. Namun jika kamu tenggelam dalam urusan dunia dan melupakan akhirat, maka Allah murka kepadamu. Kamu tidak mendapatkan akhirat, dan dunia pun tidak tunduk kepadamu. Rezekimu terasa sempit dan sulit, karena kemurkaan Allah, padahal semua itu milik Allah semata. Barang siapa durhaka kepada Allah, maka Allah akan menghinakannya. Nabi bersabda, dunia dan akhirat itu seperti sepasang suami istri. Jika kamu hanya melayani salah satunya, maka yang lain akan marah kepadamu. Allah berfirman, di antara kamu ada yang menghendaki dunia, dan di antara kamu ada yang menghendaki akhirat. Orang yang hanya menginginkan dunia disebut ahli dunia, dan yang menginginkan akhirat disebut ahli akhirat. Perhatikan dirimu, termasuk golongan yang manakah kamu? Kelak setelah mati, akan jelas. Sebagian manusia masuk surga, sebagian masuk neraka, dan sebagian lagi tertahan dalam perhitungan yang sangat panjang. Satu hari di sana setara dengan ribuan tahun di dunia. Ada pula golongan manusia yang dengan mudah menikmati hidangan surga, melihat tempat tinggal mereka, lalu masuk ke dalamnya dengan tenang, sebagaimana seseorang di dunia pulang ke rumahnya. Mereka adalah orang-orang yang meninggalkan keterikatan pada dunia, dan mengutamakan akhirat serta Allah. Sedangkan orang-orang yang celaka adalah mereka yang menghabiskan hidup hanya untuk dunia
Lalai dari akhirat, ragu-ragu, melupakan hari perhitungan, tidak peduli pada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kasihanilah dirimu sendiri. Pilihlah golongan yang terbaik, jauhilah pergaulan dengan orang-orang jahat dan setan. Ikutilah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Renungkan, pahami, dan amalkan keduanya. Jangan tertipu oleh kata-kata kosong dan keserakahan dunia. Jangan menentang Nabi, dan jangan mengubah ajaran agama dengan alasan merasa paling tahu, baik dalam perbuatan maupun ibadah. Segala yang dibawa Nabi adalah wahyu dari Allah, bukan dari hawa nafsunya. Karena itu, ikutilah beliau. Jalan untuk mendapatkan kasih sayang Allah adalah dengan mengikuti sabda dan perbuatan Nabi. Nabi bersabda, "Berusaha adalah jalanku, dan bertawakal kepada Allah adalah keadaanku." Maka hendaklah kamu berada di antara usaha dan tawakal. Jika imanmu lemah, perbanyak usaha. Jika imanmu kuat, perbanyak tawakal. Allah memerintahkan untuk bertawakal kepadanya. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tidak ada nabi selain Muhammad, dan tidak ada kitab selain Al-Quran yang wajib diikuti. Jika kamu menyimpang dari keduanya, maka kamu akan binasa dan dikuasai hawa nafsu, serta setan yang menyesatkan. Keselamatan hanya ada pada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kerusakan datang ketika manusia menyimpang dari keduanya. Dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, itulah seorang hamba dapat naik derajatnya menuju kedekatan dengan Allah. Risalah 37, Bahaya Dengki dan Ridha terhadap Ketentuan Allah. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa aku melihat sebagian dari kalian merasa iri dan dengki kepada tetangga atau orang di sekitarmu, hanya karena mereka mendapat lebih banyak rezeki dari Allah berupa makanan, minuman, rumah, pakaian, dan kenikmatan lainnya? Tidakkah kamu sadar bahwa sifat dengki bisa merusak iman, menjauhkanmu dari Allah, dan mendatangkan kemurkaannya? Dengki adalah musuh kasih sayang Allah. Orang yang dengki berarti telah memusuhi rahmat Allah sendiri. Mengapa kamu dengki kepada orang lain? Apakah kamu dengki terhadap apa yang telah Allah tetapkan baginya? Padahal semua yang dimilikinya adalah karunia dari Allah. Jika begitu, mengapa kamu merasa iri? Allah berfirman bahwa Dialah yang membagi rezeki manusia di dunia, meninggikan sebagian dari yang lain dalam beberapa derajat, agar manusia saling membutuhkan. Dan rahmat Allah jauh lebih baik daripada semua harta yang mereka kumpulkan. Jika kamu dengki kepada orang yang diberi karunia oleh Allah, berarti kamu telah berbuat zalim. Kamu menzalimi orang itu dan juga menzalimi dirimu sendiri. Karunia itu memang telah Allah tetapkan khusus untuknya, bukan untukmu. Jika kamu tetap dengki, itu menunjukkan kebodohan, kejahilan, dan hati yang rusak. Jika kamu mengira bahwa rezeki orang lain seharusnya menjadi bagianmu, maka kamu keliru. Apa yang telah Allah tetapkan untukmu tidak akan pernah berpindah ke tangan orang lain. Allah tidak zalim. Dia tidak akan mengambil hakmu lalu memberikannya kepada orang lain. Apa yang menjadi bagianmu pasti akan kamu terima, dan apa yang menjadi bagian orang lain pasti akan sampai kepadanya. Karena itu, jangan dengki kepada sesama manusia. Jika ingin dengki, dengkilah bumi yang menyimpan emas, perak, dan permata yang dahulu dikumpulkan raja-raja besar seperti kaum Ad, Tsamud, Persia, dan Romawi. Itu lebih masuk akal daripada mendengki saudaramu sendiri. Keadaan orang yang dengki kepada sesama manusia itu seperti seseorang yang melihat seorang raja lalim dengan kekuasaan dan harta yang melimpah, menguasai daratan dan lautan, serta memungut pajak demi kerakusannya. Orang itu tidak iri kepada raja tersebut, tetapi justru iri kepada seekor anjing liar yang datang malam-malam ke dapur istana, hanya untuk memakan sisa makanan yang busuk dan dibuang. Bukankah itu kebodohan? Jika seseorang iri kepada anjing yang memakan sisa-sisa busuk, namun tidak iri kepada raja yang rakus, maka ia benar-benar orang yang tidak menggunakan akalnya. Ketahuilah, wahai manusia, bahwa orang yang kamu dengki karena hidupnya berkecukupan itu, kelak akan menghadapi perhitungan yang sangat berat di hadapan Allah jika ia tidak menggunakan nikmat tersebut sesuai dengan perintahnya. Ia akan dimintai pertanggungjawaban atas semua harta dan kenikmatan yang ia miliki. Jika nikmat itu tidak digunakan untuk ketaatan, ia akan menyesal. Bahkan mungkin ia berharap seandainya dulu tidak pernah mendapatkan semua kenikmatan itu. Nabi bersabda bahwa ada orang-orang pada hari kiamat yang berharap seandainya tubuh mereka dipotong-potong,
ketika melihat beratnya azab dan perhitungan yang harus mereka hadapi. Bisa jadi di akhirat nanti, orang yang kamu dengki di dunia justru berharap berada di posisimu saat di dunia, ketika ia harus berdiri sangat lama dalam hisab hingga puluhan ribu tahun, di bawah terik panas matahari, mempertanggungjawabkan harta yang pernah ia banggakan. Sementara itu, kamu berada dalam perlindungan Allah, menikmati keselamatan, karena di dunia kamu bersabar dalam kesempitan, ridha terhadap ketentuan Allah, menyesuaikan diri dengan kehendaknya, dan tidak iri terhadap kelebihan dunia yang dimiliki orang lain. Semoga Allah menjadikan aku dan kamu termasuk orang-orang yang sabar menghadapi ujian dunia, bersyukur atas karunia-Nya yang tak terhitung, dan bertawakal sepenuhnya kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Risalah 38. Ikhlas, tauhid, dan ridha terhadap takdir. Barang siapa menjalankan kewajibannya hanya karena Allah, dengan ikhlas dan benar, maka hatinya tidak akan dipengaruhi oleh apapun selain Allah. Wahai manusia, janganlah kamu menuntut sesuatu yang bukan bagianmu. Bertauhidlah kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan apapun. Serahkan dirimu sepenuhnya kepada ketentuan Allah. Jadikanlah dirimu sebagai sasaran takdir Allah, bukan untuk membinasakanmu, tetapi untuk membersihkan dan mendidik hatimu. Jika hatimu luluh dan tunduk karena Allah, maka Allah akan memberimu balasan yang baik. Risalah 39. Membedakan nafsu dan kebenaran. Mengambil sesuatu karena dorongan hawa nafsu kebinatangan, tanpa perintah dari Allah, berarti kamu telah menyimpang dari tugasmu sebagai hamba dan melawan kebenaran. Sebaliknya, mengambil sesuatu tanpa dorongan hawa nafsu, melainkan karena ketaatan kepada Allah, adalah perbuatan yang baik dan sejalan dengan kebenaran. Namun jika suatu perbuatan tampak benar di luar, tetapi bertentangan dengan kebenaran hakiki dan dilakukan tanpa keikhlasan, maka itu adalah tanda kemunafikan. Risalah 40. Mematikan ego untuk menghidupkan ruh. Janganlah kamu mengira dirimu telah mencapai derajat kerohanian sebelum kamu benar-benar memusuhi ego dan hawa nafsumu sendiri. Engkau harus melepaskan ketergantungan pada dirimu, pada gerak dan diam, pada pendengaran dan penglihatan, pada ucapan dan perbuatan, pada usaha dan kemampuan, dan pada segala sesuatu yang kamu anggap berasal dari dirimu sendiri. Selama semua itu masih kamu sandarkan pada dirimu, maka ia menjadi tabir yang menghalangimu dari Allah. Jika semua tabir itu telah sirna dan rohmu bersih, maka Allah akan membuka rahasia-rahasianya kepadamu. Kamu akan mampu membedakan antara yang benar dan yang salah, antara sahabat dan musuh, antara tauhid dan syirik. Allah berfirman melalui lisan Nabi Ibrahim alaihissalam, "Sesungguhnya apa yang kamu sembah itu adalah musuhku, kecuali Tuhan seluruh alam." Yang dimaksud musuh di sini adalah segala sesembahan selain Allah. Maka anggaplah dirimu dan seluruh makhluk sebagai sesuatu yang tidak boleh ditaati secara mutlak. Jangan tunduk kepada selain Allah. Dengan sikap inilah Allah akan menganugerahkan kepadamu ilmu dan rahasia ketuhanan yang jarang diberikan kepada manusia. Sebagian hamba bahkan diberi karamah, yaitu kekuasaan tertentu yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman dan meyakini perkara gaib. Jika kamu telah sampai pada keadaan ini, seakan-akan kamu hidup kembali setelah mati. Seluruh hidupmu menjadi cerminan kekuasaan Allah. Kamu mendengar dengan izin Allah, melihat dengan izin Allah, berbicara, berjalan, dan berbuat dengan izin Allah. Hingga hatimu menjadi buta terhadap selain Allah dan tuli terhadap selainnya. Selama kamu menjaga hukum-hukum Allah dan mengikuti syariatnya, maka yang tampak dalam pandangan hatimu hanyalah kehadiran Allah. Namun jika kamu mulai melanggar hukum Allah, maka ketahuilah bahwa itu adalah ujian dan godaan setan. Segeralah kembali kepada aturan Allah, berpegang teguh kepadanya, dan jauhi hawa nafsu kebinatangan. Karena setiap perkara yang bertentangan dengan hukum Allah tidak termasuk dalam iman. Risalah 41. Tentang naik turun keadaan seorang mukmin. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memberikan sebuah perumpamaan untuk direnungkan. Bayangkan ada seorang raja yang mengangkat orang biasa menjadi gubernur. Ia diberi pakaian kebesaran, pasukan, bendera, dan semua tanda kehormatan. Lama-kelamaan orang itu merasa kedudukannya akan kekal. Ia menjadi sombong dan lupa bahwa dahulu ia hanyalah orang biasa. Karena kesombongan itu, raja mencabut jabatannya.
Ia dipanggil, diadili, lalu dipenjara. Di penjara yang sempit dan gelap, kesombongannya hancur. Hatinya luluh dan hawa nafsunya padam. Setelah lama berlalu, raja mengetahui perubahan hatinya dan merasa kasihan. Ia dibebaskan, bahkan diberi jabatan kembali di tempat lain. Kali ini ia menjadi pemimpin yang baik, rendah hati, dan bersih. Begitulah perumpamaan seorang mukmin bersama Allah. Allah mendekatkan seorang mukmin kepadanya, membuka pintu hatinya, dan memberinya karunia. Mukmin itu mulai melihat dengan mata hati apa yang tidak terlihat oleh mata biasa, dan mendengar dengan telinga hati apa yang tidak terdengar oleh telinga jasmani. Ia mengenal rahasia-rahasia keagungan Allah. Doanya dikabulkan, sholatnya diterima, ilmunya bertambah, dan kehidupannya diberkahi. Baik lahir maupun batin, Allah memberinya kesehatan, rezeki halal, keluarga yang baik, dan ketenangan hidup. Namun setelah itu, Allah kembali mengujinya. Datang kesusahan, penderitaan, dan bencana. Doanya terasa tidak dijawab. Hubungannya dengan manusia terputus. Semua pintu seakan tertutup. Tujuan semua ini adalah menghancurkan hawa nafsu, mengosongkan diri dari keinginan dunia, dan memurnikan tauhid. Hingga akhirnya, ketika sifat-sifat kemanusiaannya luruh, dan yang tersisa hanya ruh yang berserah, Allah memanggilnya sebagaimana Dia memanggil Nabi Ayyub alaihissalam, "Hantamkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan minum." Lalu Allah melimpahkan rahmatnya, hatinya tenang, jiwanya terang, dan kehidupannya kembali diberkahi. Manusia datang menghormatinya, mendengarkan nasihatnya, dan merasakan ketenangan di majelisnya. Keadaan ini akan ia jalani hingga akhir hayat, lalu Allah memberinya kenikmatan akhirat yang tidak pernah terlintas dalam pikiran manusia. Risalah 42. Bahagia dan sengsara, dua keadaan ruh. Ruh manusia hanya berada dalam dua keadaan, tidak ada yang ketiga, bahagia atau sengsara. Saat sengsara, jika tidak disikapi dengan iman, seseorang akan gelisah, marah, tidak ridha, menyalahkan Allah, tidak sabar, dan akhirnya jatuh pada akhlak buruk dan bahkan kekufuran. Saat bahagia, banyak orang justru terjerumus pada keserakahan, ketamakan, dan hawa nafsu. Ia ingin apa yang dimiliki orang lain, tidak pernah puas, dan akhirnya tetap hidup dalam penderitaan. Hukuman paling menyakitkan adalah menginginkan sesuatu yang bukan bagian kita. Jika seseorang bersabar saat susah dan tidak menginginkan kemewahan, itu lebih baik baginya. Namun jika saat senang ia menjadi lalai dan berdosa, maka Allah akan mengembalikannya kepada kesusahan, bahkan lebih berat, agar ia sadar dan kembali. Kesusahan bisa menjadi jalan keselamatan, sementara kesenangan sering menjadi sebab kehancuran. Jika setelah kesusahan diangkat seseorang menjadi taat, bersyukur, dan ridha, maka Allah akan menambah nikmat dan keselamatan baginya. Karena itu, jalan keselamatan dunia dan akhirat adalah sabar, tawakal, ridha, tidak iri kepada manusia, dan hanya meminta kepada Allah. Apa yang tidak Allah beri sebenarnya adalah karunia. Hukumannya adalah kebaikan, penderitaannya adalah obat. Semua perbuatan Allah penuh hikmah. Tugas hamba hanyalah patuh, berserah, dan tidak menyalahkan Allah. Nabi bersabda kepada Ibnu Abbas, "Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Jika engkau memohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. Pertolongan datang bersama kesabaran, dan di balik kesulitan selalu ada kemudahan." Risalah 43. Meminta kepada Allah atau kepada manusia. Orang yang meminta kepada manusia menunjukkan lemahnya iman, kurangnya keyakinan, dan ketidaktahuannya tentang Allah. Sedangkan orang yang meminta hanya kepada Allah adalah tanda imannya kuat, keyakinannya kokoh, ilmunya bertambah, dan hatinya penuh rasa malu kepada Allah. Allah Maha Kaya dan Maha Mampu. Siapa yang mengenalnya tidak akan menggantungkan harapan kepada makhluk. Risalah 44. Takut dan harap dalam jalan rohani. Jika doa seseorang untuk kedudukan rohani tidak dikabulkan, itu karena Allah tidak ingin hambanya terlalu berharap tanpa rasa takut. Takut dan harap harus berjalan bersama, seperti dua sayap burung. Jika salah satu hilang, jalan akan rusak. Orang yang dekat dengan Allah tidak menginginkan selain Allah, tidak gembira kecuali dengan Allah, dan tidak condong kepada selainnya. Terlalu menuntut dikabulkannya doa justru bertentangan dengan jalan ini. Ada dua sebab doa tidak dikabulkan.
agar hamba tidak mendahului takdir Allah dan belajar ridha, agar hamba tidak terjerumus ke dalam syirik karena mengikuti kehendak dirinya. Jika doa sesuai dengan kehendak Allah, seperti salat, puasa, dan ketaatan, maka itu akan mendekatkan hamba kepadanya. Jalan Allah adalah kepatuhan, bukan tuntutan. Keselamatan ada pada berserah, bukan memaksa. Risalah 45. Tentang ujian, nikmat, dan cara menyikapinya. Ketahuilah bahwa manusia terbagi menjadi dua golongan. Pertama, orang yang diberi Allah kenikmatan dan kebaikan hidup di dunia. Kedua, orang yang diuji Allah dengan kesulitan sesuai dengan takdirnya. Orang yang diberi nikmat belum tentu terbebas dari dosa dan kesalahan. Banyak di antara mereka merasa bangga dan sombong karena harta, kedudukan, dan kenyamanan yang dimiliki. Namun ketika takdir Allah berubah, datang musibah pada diri, keluarga, atau harta, mereka menjadi sedih, putus asa, dan kehilangan harapan. Mereka lupa pada nikmat yang dahulu pernah mereka rasakan. Jika sedang lapang, mereka mengira keadaan itu akan kekal. Jika ditimpa musibah, mereka seakan lupa bahwa pernah merasakan kebaikan. Sikap seperti ini menunjukkan ketidaktahuan mereka tentang Allah. Seandainya mereka benar-benar mengenal Allah, tentu mereka tahu bahwa Allah Maha Kuasa melakukan apa saja, meninggikan dan merendahkan, mengkayakan dan memiskinkan, memberi kebahagiaan dan memberi kesusahan, memuliakan dan menghinakan, menghidupkan dan mematikan. Karena itu, mereka tidak akan menyangka bahwa kenikmatan akan kekal dan tidak pula berputus asa ketika nikmat itu diambil. Kesalahan mereka terjadi karena tidak memahami hakikat dunia. Dunia adalah tempat ujian, tempat usaha, tempat sakit, dan tempat lelah. Dunia seperti makanan yang memiliki dua lapisan. Bagian luar terasa pahit, tetapi bagian dalamnya manis. Seseorang harus memakan yang pahit lebih dulu sebelum menikmati yang manis. Karena itu, bersabarlah dalam menghadapi kepahitan dunia, agar kelak bisa merasakan manisnya balasan. Siapa yang sabar menghadapi ujian, dialah yang pantas menerima ganjaran yang baik. Seperti gaji, ia baru diterima setelah bekerja. Pahitnya harus dilewati lebih dahulu, baru manisnya dirasakan. Apabila seorang hamba taat kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, bertawakal sepenuhnya, ridha terhadap takdirnya, dan menghancurkan hawa nafsu serta ego, maka Allah akan memberinya kehidupan baru yang lebih baik, penuh keselamatan, kebahagiaan, dan kemuliaan. Allah akan menjaganya dan melindunginya. Pada saat itu, hamba tersebut menjadi seperti bayi yang disusui ibunya. Ia tidak lagi sibuk mengejar rezeki, karena Allah mencukupinya tanpa harus bersusah payah, baik di dunia maupun di akhirat. Janganlah seorang hamba menyangka bahwa ia tidak akan diuji, atau bahwa nikmat yang diterimanya akan kekal. Ia harus bersyukur dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Nabi Muhammad bersabda, maknanya, kemewahan dunia itu bisa merusakkan, maka lindungilah dirimu darinya dengan bersyukur. Bersyukur atas harta dilakukan dengan menyadari bahwa semua itu hanyalah titipan Allah. Kita tidak memiliki apapun. Karena itu, gunakan harta sesuai aturan Allah. Tunaikan zakat, bersedekah, dan membantu orang miskin serta mereka yang sedang kesusahan. Inilah makna syukur atas kekayaan. Sedangkan syukur atas anggota tubuh adalah menggunakan tubuh untuk taat kepada Allah, menjauhi maksiat, dan tidak melanggar larangannya. Inilah cara menjaga nikmat agar tidak dicabut. Rawatlah nikmat itu seperti menyiram akar pohon agar tumbuh subur dan menghasilkan buah yang manis, buah ketaatan, kedekatan kepada Allah, dan ingat kepadanya. Dengan itu, seseorang akan mendapatkan rahmat Allah di akhirat dan hidup kekal di surga bersama para nabi, orang-orang jujur, para syuhada, dan orang-orang saleh. Namun siapa yang tenggelam dalam kesenangan dan kemegahan dunia saja, maka ia akan merugi. Penyesalan panjang menantinya di akhirat, dan neraka menjadi tempat tinggalnya. Ketahuilah bahwa ujian Allah memiliki tujuan yang berbeda-beda. Ada ujian sebagai hukuman atas dosa. Ada ujian untuk membersihkan dan menghapus kekurangan. Ada ujian untuk meninggikan derajat dan mendekatkan hamba kepada Allah. Orang-orang yang diuji untuk ditinggikan derajatnya berjalan di jalan kesusahan dengan kendaraan kasih sayang Allah. Ujian itu bukan untuk mencelakakan mereka, tetapi untuk memilih dan memurnikan mereka agar tampak perbedaan antara iman dan kufur, tauhid dan syirik. Sebagai gantinya, Allah memberi mereka ilmu,
rahasia, dan cahaya. Jika lahir dan batin mereka telah bersih, mereka menjadi kekasih dan pilihan Allah, memperoleh rahmat di dunia, melalui hati mereka dan rahmat di akhirat, melalui jasad mereka. Musibah berfungsi membersihkan sisa-sisa syirik, memutus ketergantungan pada manusia, dunia, dan hawa nafsu, serta menghancurkan kesombongan dan niat yang tidak ikhlas dalam ibadah. Tanda-tanda ujian. Jika seseorang sabar tetapi mengeluh dan menangis kepada manusia, itu tanda ujian sebagai hukuman. Jika ia sabar dengan tenang, tidak mengeluh dan tetap taat, itu tanda ujian sebagai pembersihan. Jika ia ridha, damai, dan tenggelam dalam kehendak Allah tanpa protes, itu tanda ujian untuk meninggikan derajatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah pembacaan terjemahan kitab Futuhul Ghaib Risalah 36-45, nasihat-nasihat yang mengajak kita untuk tidak tertipu oleh dunia, tidak dikuasai hawa nafsu, dan tidak lalai dari tujuan akhir kehidupan, menghadap Allah dengan hati yang selamat. Semoga apa yang kita dengar tidak berhenti di telinga dan lisan, tetapi turun ke hati dan perlahan mengubah sikap, niat, serta amal kita. Jika di dalamnya terdapat kebenaran, itu semata-mata dari Allah. Dan jika ada kekurangan dalam penyampaian, itu berasal dari kelemahan diri kami. Mari kita tutup dengan doa. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang ikhlas, sabar, bertauhid dengan benar, ridha terhadap takdirnya, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Terima kasih telah menyimak. Semoga Allah mempertemukan kita kembali dalam majelis ilmu dan zikir berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.